A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita untuk kembali bertemu. Insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai hadis Jibril, Islam, iman dan ihsan, atau lebih spesifik pada hari ini kita akan membahas kerangka Islam tersebut ya, dari 3 yang kita bahas tadi atau yang kita sebutkan tadi. Kita akan lebih fokuskan pada pembahasan kita pada Islam pada kesempatan kali ini untuk memahami golongan atau mazhab-mazhab yang ada di dalamnya, dan sedikit sejarah dan waktu munculnya mazhab-mazhab tersebut. Ya, tujuannya adalah agar kita memahami keberagaman ajaran Islam tersebut dan dasarnya. Jadi di satu pihak kita harus memahami keberagaman dan bertoleransi atas keberagaman itu, saling menghargai. Jadi di lain pihak kita juga tidak boleh sembarangan mengambil sesuatu sebagai ajaran Islam. Ya, jadi kita harus tahu dasarnya, dan dasarnya itu sangat luas. Tetapi kita juga tidak serta-merta everything goes in, ya. Jadi itulah tujuannya insya Allah, ya. Karena tentunya kita seringkali sekarang dihadapkan pada pertanyaan. Kita ada pertanyaan, tetapi kita tidak bisa menjawabnya. Kita tidak bisa menjawabnya sendiri. Kita bertanya, tapi kita juga kadang-kadang ingin tahu ini yang pada kita bertanya ini apakah bisa dipercaya, apa dasarnya. Tetapi atas adab kita tentunya kita tidak mau menyatakan tersebut, ya. Sebetulnya misalnya bertanya ini apa hadisnya, dari mana ini, begini itu sebetulnya pertanyaannya valid, tetapi secara adab tidak baik, ya. Kalau kita belajar tentunya kita harus memiliki adab. Kita sopan, kita mendengarkan, menerima, dalam arti kalau dalam bahasa Inggris ini I hear you, ya, kita dengar, tetapi judgement kita reserve sampai kita mengetahui lebih lanjut. Jadi kehidupan kita ini terus-menerus harus meningkat dalam arti pemahaman kita terhadap ajaran agama kita. Kembali lagi, kita menerima, kita mendengarkan, tetapi judgement kita reserve sampai kita mengetahui secara lanjut, ya. Jadi tidak masalah bagi kita bertanya kepada beberapa orang, ya, mendengarkan sampai kita ada perasaan yakin, ya, karena insya Allah kalau kita secara jujur, secara ikhlas ingin mengetahui, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan, insya Allah. Nah, mari kita mulai. Nah, apa yang akan Irfan sampaikan ini bukan kata-kata dari Irfan sendiri, ya. Irfan tentunya tidak memiliki ilmu seperti itu, tetapi Irfan akan menggunakan referensi dari buku yang ditulis oleh Pangeran Ghazi bin Muhammad, ya. Judul bukunya A Thinking Person Guide to Islam, ya. Beliau menulis buku ini berdasarkan referensi pemikiran dia sendiri dan juga berdasarkan referensi dari kitab-kitab terdahulu, ya. Sedikit memperkenalkan, Pangeran Ghazi bin Muhammad ini adalah sepupu dari Raja Jordania yang sekarang, Raja Abdullah, ya. Pangeran ini dilahirkan pada tahun 1966, ya. Beliau mengenyam pendidikan primary dan secondary-nya di Harrow School in United Kingdom, ya. Beliau seorang pangeran, ya, tidak masuk sembarang sekolah, jadi masuk boarding school in UK. Tetapi untuk gelar BA-nya beliau memperolehnya di Princeton University New Jersey, jadi di Amerika Serikat untuk gelar BA-nya, ya. Tapi undergraduate maksudnya. Untuk graduate-nya beliau sebetulnya memiliki 2 PhD. Pertama dari Trinity College di Cambridge University UK, dan gelar PhD yang kedua dari Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Jadi unik, ya. Beliau ini profesor filosofi dan dari dua sisi, ya, dari Trinity College di UK dan juga dari Al-Azhar, ya. Dan beliau sekarang ini menjabat sebagai ketua dari Dewan Penasehat masalah agama dan cultural atau kebudayaan di Kerajaan Yordania, ya. Oke. Nah, Ivan pada hari ini akan secara
sepintas membahas salah satu bab dari buku ini, yaitu bab mengenai syariah. Jadi pada saat kita membicarakan Islam dari Islam, iman, dan ihsan tadi, pada saat Islam ini rujukannya atau merujuk kepada syariah. Ya, sesuatu yang kalau kita sehari-hari mengucapkan syariah, nah itulah yang refer sebagai atau dirujuk sebagai Islam dalam hadis Jibril tersebut, syariah. Itu syariah ini literally secara harfiah dalam bahasa Arab artinya jalan. Ya, syariah itu istilah jalan. Oke. Nah, pada masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya masyarakat di sana hidup menjalani kehidupan sehari-hari dan belajar pada Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah, dan kalau mereka ada pertanyaan, mereka bisa bertanya langsung atau bahkan melihat sendiri bagaimana Rasulullah SAW menyikapinya. Ya, sangat beruntung. Tetapi kemudian Rasulullah SAW wafat pada tahun 10 Hijriah. Maka life goes on, ada pertanyaan-pertanyaan, bagaimana menjawab pertanyaan tersebut pada saat pertanyaan tersebut tidak secara jelas atau gamblang tertulis dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Bagaimana menjawabnya? Nah, tentunya para ulama atau para sahabat harus memiliki metode untuk menjawabnya. Ya, bagaimana menjawab sesuatu yang tidak secara gamblang tertulis di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, dan itulah metode-metode tersebut. Dan hanya di istilahnya mazhab. Ya, mazhab ini secara literal artinya kalau dalam bahasa Inggris point of departure. Ya, jadi satu titik di mana kita mulai berjalan. Ya, dalam syariah tadi itu mazhab. Ya, artinya secara harfiah. Nah, apakah ini hal yang pertama kali dilakukan setelah Rasulullah wafat? Tidak ada contohnya sebelum pada saat masa Rasulullah. Ada contohnya pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengirim seorang sahabatnya Mu'adz ibn Jabal ke Yaman untuk mengajari Islam atau mengajarkan ajaran Islam di Yaman. Dan sebelum berangkat Rasulullah SAW bertanya kepada imam atau kepada sahabatnya Mu'adz ibn Jabal, ya, mengenai bagaimana ia akan menjelaskan Islam tersebut, ya, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang di Yaman. Ya, pertama beliau radhiyallahu anhu Mu'adz ibn Jabal menjawab dasarnya adalah Al-Quran. Yang kedua, sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah, yang beliau dapatkan dari Rasulullah. Ya. Kemudian kalau tidak jelas dan Rasulullah berada jauh di Madinah, ya, Imam Mu'adz bin Jabal menjawab yang ketiga adalah interpretasi dari apa yang ia mengerti dalam Al-Quran dan hadis untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi kalau tidak jelas atau tidak secara gamblang tertulis dalam Al-Quran dan hadis, sahabat ini radhiyallahu anhu Mu'adz bin Jabal akan mencoba menginterpretasikan apa yang dalam Al-Quran, ya, untuk menjawab sesuatu yang tidak secara jelas tadi tertulis dalam Al-Quran maupun hadis. Alright, oke. Ya, itulah dasarnya. Jadi ada dasarnya, ya. Nah, sahabat, ya. Sahabat Rasulullah SAW ini apa maksudnya sahabat? Sahabat adalah orang yang hidup bersama Rasulullah pada zaman Rasulullah, melihat Rasulullah, beragama Islam atau mengikuti ajaran Islam, itu yang ketiga. Dan yang keempat, meninggal juga dalam kondisi Islam. Ya, itu ada syaratnya. Alright, oke, itu sahabat. Dan sahabat yang terkenal, yang paling terakhir meninggal adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik ini meninggal pada tahun 90 sekian Hijrah. Sebentar, mungkin ada di sini. Pada tahun 93 Hijrah, Anas bin Malik, ya. Jadi Rasulullah SAW wafat pada tahun 10 Hijrah, ya. Jadi Anas bin Malik ini di penghujung abad pertama Hijrah, ya. Untuk sebagai pegangan referensi waktu. Jadi mendekati satu abad, sahabat yang paling terakhir dan yang terkenal, Anas bin Malik ini pembantu Nabi setelah umur 10 tahun tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi melihat sendiri hidup bersama Rasulullah SAW, ya, meninggal di penghujung abad pertama Hijrah, ya, sekedar referensi waktu. Kemudian secara umum sahabat yang meninggal paling terakhir itu pada tahun 102 Hijrah. Namanya di sini ada
Abu Tufal, oke, namanya Abu Al-Tufal Amir ibn Wasilah, meninggal di Mekah pada tahun 102 Hijriah. Ya, itu sahabat secara umum. Jadi betul-betul di penghujung atau lewat dikit dari abad pertama Hijrah, sahabat dengan definisi yang Trifon sebutkan tadi, yang terakhir meninggal. Nah, setelah sahabat tentunya ada grup kelompok yang disebut tabi'in, atau orang yang hidup bersama para sahabat dan melihat para sahabat tersebut Islam dan tentunya meninggal secara Islam juga, tabi'in. Dan setelah tabi'in, tabi'in. Tapi sekedar referensi waktu sekitar 1 abad. Itulah abad yang terakhir. Kemudian tabi'in mungkin 150, 170, kemudian tabi'in mungkin mendekati abad kedua Hijrah, ya, akhir abad kedua atau memasuki abad ketiga atau penghujung abad kedua Hijrah secara referensi waktu. Dan itulah 3 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam, sahabat, tabi'in, tabi'in. Jadi mereka itu adalah generasi yang baik. Setelah itu seperti juga yang lain, ya, mungkin mulai pudar, ya, walaupun tentu di setiap generasi ada orang-orang yang terbaik, tetapi secara secara umum pudar, ya, seperti kalau kita perlombaan, ya, menuangkan air dari satu ujung ke ujung yang lain, dari ujung yang pertama ke ujung yang terakhir airnya sudah mulai berkurang. Atau kita ada game atau gimana, ya, membisikkan sesuatu dari yang pertama pada saat yang terakhir mungkin udah berbeda, ya. Tentunya ada yang tentunya ada, ya, tadi sebutkan, ya, bahwa ulama-ulama yang utama di setiap abad, di setiap generasi, tapi pada umumnya berkurang. Ya, alright. So, mazhab yang pertama yang disebutkan dalam kajian kita sebelumnya adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini sekedar untuk referensi waktu meninggal, Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijrah. 1,5 abad, 50 tahun atau 50-60 tahun setelah Anas bin Malik meninggal. Makanya disebutkan bahwa Imam Abu Hanifah ini tidak melihat sahabat. Ya, pertama Ibu Abu Hanifah ini tinggalnya di Kufah, tentunya berbeda dengan Anas bin Malik. Jadi ada sedikit jarak dan ada sekitar 60 tahun. Ya, jadi walaupun imamnya berumur lebih dari 60 tahun, tetapi tidak ada kesempatan untuk melihat atau masih kecil. Tetapi beliau melihat tabi'in, ya, yang datang ke Kufah, berdiskusi dengan tabi'in. Dan tabi'in adalah orang yang hidup bersama para sahabat, walaupun tidak melihat Nabi atau hidup bersama Nabi. Jadi ada relasi, tidak out of the blue, tidak seseorang yang belajar dengan generasi yang jauh, no, sangat dekat, ya, termasuk dalam generasi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai generasi terbaik, ya, generasiku yang selanjutnya dan yang selanjutnya, ya. Alright, itulah Imam Abu Hanifah. Nah, bagaimana dasarnya? Tadi pertama sama seperti Mu'adz, ya, Al-Quran, Sunnah, dan interpretasi. Kalau di sini lebih jelasnya lagi Imam Abu Hanifah, Al-Quran, hadis. Nah, by the way, di sini hadisnya ini pada saat Imam Abu Hanifah ini belum ada hadis koleksi Imam Bukhari, ya. Abu Hanifah ini hidup sebelum Imam Bukhari, ya. Jadi hadisnya itu lebih ke arah masih pendek, ya, ininya lebih dekat di telinganya, ya. Jadi Quran, hadis. Yang ketiga, bila tidak ada jelas di Quran, hadis, beliau berpendapat yang ketiga adalah level ketiga adalah konsensus dari para sahabat. Ya, tentunya beliau hidup tidak jauh dari para sahabat, jadi konsensus para sahabat itu lebih jelas di benaknya, ya, karena penyampainya lebih dekat, ya. Jadi konsensus para sahabat, terutama yang sangat berpengaruh seperti Ibn Mas'ud, ya, di sini sebutkan. Dan yang keempat baru beliau menggunakan legal reasoning, kias, analogi. Sekedar menjelaskan, ya, konsensus salah satu contohnya, misalnya, ya, pada saat seorang meninggal, kalau ayahnya masih hidup, tertulis bahwa ayahnya itu dalam Quran dan hadis tertulis bahwa ayahnya akan mendapatkan harta waris, ya. Tetapi bagaimana kalau ayahnya sudah meninggal, tapi kakeknya masih hidup, ya, maka kakeknya itu yang mendapatkan harta waris yang sebetulnya biasanya diberikan oleh kepada ayahnya, ya. Jadi tidak tertulis dalam Al-Quran dan hadis kakeknya tersebut, ya, tetapi para ulama berkonsensus
karena Al-Quran hadis menyebutkan ayahnya dan ayahnya sudah tidak ada, maka kakeknya yang dapat. Itu salah satu contoh konsensus. Sekedar memberikan referensi ya. Kemudian legal reasoning. Legal reasoning contohnya apa? Contohnya misalnya pil ekstasi. Pil ekstasi ini tidak ada dalam Al-Quran atau hadis ya. Tetapi ulama mengharamkannya atas dasar berdasarkan alkohol. Karena impact-nya seperti alkohol ya, mengkompromis otak kita ya, jalannya otak kita ya. Itulah salah satu contoh kias ya, analogi. Oke, jadi 4 dasar: Quran, hadis atau hadis-hadis, konsensus legal opinion dari para sahabat, yang terutama yang terkenal, ini masih dekat ya dengan masanya Rasulullah SAW. Yang keempat baru kias. Itu Imam Abu Hanifah, tinggal di Kufah, di Irak sekarang. Jadi ya ada jarak dari Madinah atau dari Mekah. Mazhab yang kedua yang muncul adalah, kita tahu bahwa pada saat itu banyak mazhab yang muncul ya, tetapi yang bertahan sampai sekarang ada 4 ya, yang masih ada pengikutnya ada 4. Mazhab yang kedua ini disebutkan dalam hal ini mazhab Imam Malik. Ya, Imam Malik ini meninggal pada tahun 179 Hijrah. Ya, kalau tadi 150 ini 179. Ya. Imam Malik ini tinggal di Madinah. Ya, makanya disebutkan Imam Madinah ya. Nah, apa dasarnya Imam Malik? Sama, Quran. No question about it. Kedua, sunnah. Seperti yang tadi ya. Tapi ada yang naik. Kalau tadi konsensus legal opinion para sahabat itu yang ketiga, Imam Malik ini yang kedua ini ada companion ruling. Jadi para sahabat itu naik jadi yang kedua. Ya, dan yang ditambahkan juga practices atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan umat Islam di Madinah. Itu masuk level kedua setingkat dengan ahadis. Mengapa? Karena umat di Madinah tersebut ya. Pertama kalau dari sisi sahabat, karena beliau tinggal di Madinah, dekat dengan sahabat tabiinnya itu memang masih tinggal di sana ya. Melihat dan mengenai masyarakat Madinah sendiri adalah masyarakat yang hidup dan tak jauh dari masa Rasulullah pada zaman ini, dan melihat sendiri ya, dan mengalami sendiri. Jadi Imam Malik ini mengambil referensi yang cukup tinggi atau menilai cukup tinggi dari practices umat Madinah pada saat itu. Ya, jadi Quran, Sunnah, hadis, kemudian ruling. Jadi apa yang disampaikan oleh para sahabat sebagai hukum, dan practices atau kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat di Madinah. Itu nomor 2. Pada saat Imam Abu Hanifah itu karena tinggal di Kufah, masyarakatnya berbeda dengan masyarakat di Madinah, dia harus deal day to day, bukan seperti dengan masyarakat di metropolitan Kufah dan Baghdad, as opposed to Madinah. Jadi dia yang kedua tadi hanya sunnah hadis. Kalau di sini yang keduanya ditambah tadi ya, ruling para sahabat, karena dekat sekali ya di Madinah, dan juga practices masyarakat Madinah. Yang ketiganya baru yang tersisa adalah konsensus atau ijma tadi ya. Itu juga sama yang ketiga. Jadi perbedaannya tadi hanya di yang kedua ditambah. Tapi konsensus itu tetap sama di yang ketiga levelnya. Dan yang keempat juga sama, kias ya, analogi. Itu Imam Malik ya, tinggalnya di Madinah. Alright. Kemudian mazhab yang keempat adalah yang kita bahas, adalah mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini meninggal tahun 204 Hijrah, ya, di awal abad ketiga, ya, meninggalnya. Berarti beliau hidup di pertengahan hingga ujung abad kedua Hijrah, ya. Dan beliau adalah salah seorang murid dari Imam Malik, Imam Syafi'i ini. Jadi tidak disconnected ya, bahkan connected sekali. Ada keberlangsungan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik ya. Ada continuity ya. Nah,
Imam Syafi'i ini tentunya yang sangat terkenal atau dari karyanya adalah kitab Risalah, yaitu framework atau kerangka bagaimana menilai tadi, menilai sesuatu atau menjawab sesuatu yang tidak secara gamblang tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Ya, jadi setelah 100-200 mendekati abad kedua ini, orang-orang sudah mulai alright, kita sekarang harus sedikit lebih memformalitaskan metode tersebut, dan Imam Syafi'i sangat terkenal dengan memformalitaskan metode untuk menjawab sesuatu yang tidak secara gamblang atau jelas tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Ya, oleh sebab itu dasarnya Imam Syafi'i adalah sebagai berikut. Pertama, Quran, sama. Kedua, hadis, tidak ditambah dengan ruling sahabat, praktisis Madinah, no, just a hadis. Ingatnya karena beliau hidup tentunya sudah 200 lebih lama dari waktunya hidup masanya setelah Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, ya. Jadi opinion para sahabat, orang-orang yang mengetahuinya itu sudah mulai melemah pengertiannya, ya. Jadi beliau walaupun ada nanti disebutkan bahwa tapi yang kedua nih hadis. Yang ketiga konsensus, sama seperti yang sebelumnya. Yang ketiga itu selalu konsensus, ya. Makanya kita ini disebutnya kalau secara Sunni, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena wal Jamaah itu artinya konsensus, ya. Ahlus Sunnah, pengikut Sunnah, wal Jamaah, dan konsensus, ya. Makanya di ketiga imam ini yang ketiga selalu sama, konsensus. Yang keempat baru companion opinion, jadi para opini pendapat para sahabat. Jadi karena bayangkan sudah 200 tahun setelah wafatnya, setelah awalnya hijrah, ya, wafatnya Rasulullah itu 10 hijrah, Imam Syafi'i sudah mulai menilai, ini mungkin sudah agak berkurang keakuratannya atau bagaimana, atau masih akurat tapi beliau lebih mempercayai hadis dibanding pendapat sahabat, ya. Kalau yang sebelumnya pendapat sahabat tinggi levelnya karena para sahabat itu hidup bersama dengan Nabi, melihat sendiri, ya. Jadi jelas, dan sekarang jadi tingkatnya lebih tinggi, tapi setelah mulai 200 tahun mungkin Imam Syafi'i sudah melihat ini sekarang ini yang ada di hadapannya dia lebih walaupun percaya dan tetap menggunakannya, tetapi ahadis levelnya lebih tinggi. Oke. Jadi Imam Syafi'i itu dasarnya Quran, hadis semua sama, tetapi yang hanya hadis yang kedua, kemudian konsensus scholar, ijma, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian baru yang keempat companions opinion, pendapat para sahabat, dan yang kelima legal reasoning, qiyas, sama semua, tidak ada bedanya, ya. Kemudian mazhab berikutnya adalah mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal, ya. Mazhab Imam Ahmad juga sama dasarnya Quran, hadis, ya. Nah, Quran, hadis, konsensus 1, 2, 3 sama dengan Imam Syafi'i karena sejalan, ya. Quran, hadis, konsensus, companion opinion sama sampai 4, ya. Nah, perbedaannya apa? Yang kelima dalam mazhab Imam Ahmad itu, Imam Ahmad ibn Hanbal ini, beliau menggunakan hadis yang juga lemah, ya. Jadi hadis lemah bukan hadis yang fabricated, ya, atau hadis palsu, bukan. Hadis yang lemah. Lemah ini karena bukan berarti salah, bukan. Tetapi hanya karena ilmu hadis pada saat itu ya sudah jelas gitu. Ini ada hadis, tetapi penyampainya ini agak ada question mark, ya, ada pertanyaan yang ini. Tetapi artinya baik, artinya benar, dan ada hadis lain yang mirip dengan ini, ya, tetapi hanya perbedaan dari periwayatnya, ya, rawinya, dan yang rawi yang ini agak sedikit lemah. Jadi beliau secara selektif masih bisa menggunakan hadis lemah untuk masalah-masalah fikih, ya, bukan masalah akidah, ya, masalah fikih masih boleh untuk hal-hal tentu. Tidak yang utama tetap yang sunnah hadis itu nomor 2. Tapi karena Imam Ahmad ini meninggalnya tahun 270 kalau tidak salah. Imam Ahmad bin Hanbal ini meninggal tahun 240. Mungkin ilmu hadis pada saat itu sudah sangat berkembang, ya, sudah jelas mana yang kuat, mana yang lemah, dan sudah sangat jelas dan transparan, ya.
paling tidak pada untuk konteks masyarakat Muslim pada saat itu, beliau berani menggunakan hadis lemah selectively untuk ruling fikih, ya, masalah fikih. Jadi kembali Quran, hadis kuat, sound ahadis, kemudian konsensus, ya, ijtima, kemudian companion opinion, sama itu yang companion opinion yang pendapat para sahabat, weak ahadis yang kelima, kemudian baru kias atau analogi. Jadi Imam Ahmad ini lebih menggunakan hadis lemah dibanding logika, tetapi tetap logika juga dimanfaatkan. Jadi kalau kita lihat tadi dasar dari 4 mazhab yang bertahan hingga saat ini, perbedaannya tidak banyak, ya. Prinsipnya masih sama, ya. Makanya mereka saling mengakui dan menghargai, ya. Imam Syafi'i pada saat berkunjung ke Kufah, ke Irak, ya, sangat comfortable untuk sholat dengan imamnya imam dari pengikut mazhab Imam Hanafi, ya, no problem. Bahkan Imam Malik tadi ingat, ya, meninggal tahun 170 Hijrah kalau tidak salah, ya, 179 Hijrah. Imam Malik itu pernah ditawari oleh, pada saat itu sudah ada 170, itu berarti sudah ada dinasti Abbasid di Baghdad, ya. Jadi Imam Malik ini ditawari bagaimana kalau kitab Muwatta'nya menjadi dasar dari fikih Islam pada saat itu oleh khalifah. Imam Malik tidak menerimanya, tidak. Karena Imam Malik tahu betul masyarakat Madinah itu konteksnya berbeda dengan masyarakat metropolitan Baghdad, Kufah yang sudah berkembang seperti lebih jauh, ya, karena itu Persian, ya, Persian influence. Jadi lihat, ya, dasarnya sama, oke, tetapi ada hal-hal tertentu yang mungkin dia terapkan di Madinah tidak applicable di Baghdad atau di Kufah di Irak, ya, dengan dasar background metropolitan Persian Empire sebelumnya, ya. Alright. Jadi begitulah, ya, mazhab-mazhab yang 4 tadi, ya. Dan sebetulnya ada mazhab yang kelima yang ajarannya, literasinya masih ada, masih dibaca, masih dijadikan rujukan, tapi sudah tidak ada pengikutnya. Mazhab siapa itu? Mazhab Imam Zahiri. Imam Zahiri berasal dari Irak, tetapi mazhabnya terkenal di Andalusia, di Spanyol. Ya, jadi ada 5 mazhab di Sunni. Ya, dan kita tahu pada mazhab-mazhab ini saling menghargai, dasarnya tidak jauh berbeda, ya. Nah, hingga tahun 1900 umat Islam 99% mengikuti mazhab, salah satu dari mazhab ini sampai tahun 1900. Jadi awal abad ke-20, ya. Awal abad ke-20, 1900, 99% mengikuti mazhab. Ya, hasil ini pada saat itu dinasti Ottoman, kekaisaran Khalifah Ottoman ini. Jadi Khalifah Ottoman itu Hanafi mazhabnya, ya. Tetapi hasil surveinya dari Kekhalifahan Ottoman 99% mengikuti mazhab. Nah, di tahun 1900 ke sini itu ada gerakan apa? Gerakan anti mazhab, ya. Gerakan anti mazhab ini tentunya karena terutama karena ada kebingungan, ya, kebingungan atau sudah jarak berapa tahun, ya, 1400 1300 tahun, kan, atau 600 tahun, 600-an, ini tahun 1900, berarti sekitar 1300 tahun, ya, 13 abad setelah Rasulullah, setelah hijrah, ya. Jadi kita bayangkan ini sudah bukan 200 tahun lagi setelah Rasul wafat, 1300 tahun. Jadi sudah mulai banyak pendapat-pendapat yang mulai membingungkan umat, ya. Makanya sangat penting untuk mengetahui core yang sebenarnya, karena kalau tidak kita bingung, ya. Nah, makanya di tahun 1900 ya ada yang bingung, kemudian mengeluarkan pendapat-pendapat tertentu yang untuk sebagian orang ini pendapat dari mana ini, dan mereka jadinya dan mereka menganggap itu adalah bagian dari mazhab, dan mereka jadi akhirnya tidak mau ikut mazhab karena ini membingungkan. Kita harus kembali kepada Quran dan hadis. Jadi intinya anti mazhab ini adalah mengkat sampai level tadi. Jadi hanya Al-Quran
ini secara general ya, karena memang tidak ada waktu dalam kesempatan ini untuk menjelaskan lebih detail ya, tetapi meng-cut hanya sampai level 2. Buat untuk anti usul movement atau anti mazhab ini, mereka prinsipnya Quran hadis, that's it. Pemimpin dan mereka sangat dipengaruhi oleh Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah ini hidup pada tahun 1300 ya, 1300, dan secara umum high level itu tadi hanya menganggap ruling itu Quran dan hadis, dan hadis telah dapat menjelaskan seluruh Quran, dan juga semua masalah yang ada di dunia ini atau yang kehidupan manusia ini sudah terjawab oleh hadis. Itu pada dasarnya ya. Jadi tadi kita ada 1, 2, 3 apa dasar hukumnya untuk menilai sesuatu. Kalau dari anti mazhab movement ini hanya 2, Quran, hadis, that's it. Ya. Tapi sebetulnya yang namanya manusia ya, akhirnya manusia itu nature-nya secara alamiah akan mengikuti sesuatu. Jadi walaupun intinya pada muasalnya anti mazhab atau tidak mau mengikuti mazhab, tetapi ujung-ujungnya seperti mazhab juga, karena orang-orang yang tidak mengikuti mazhab itu mengikuti, misalnya mengikuti pemikiran-pemikiran Ibn Taimiyah. Yang Ibn Taimiyah itu tahun 1300. Berarti sekitar 700 sekian tahun setelah Rasulullah SAW wafat, ya, atau setelah hijrah. Tinggal dilihat mana yang lebih percaya atau mana yang lebih dijadikan referensi, yang 200 tahun, 100 tahun, atau yang 700 tahun ya, untuk dijadikan pegangan. Terserah ya. Jadi itu pendapat masing-masing. Tetapi mereka tetap Al-Quran dan hadis. Dan dengan demikian ada dalam kerangka Islam. Oke, jadi kita menghargai. Ya. Nah, siapa mereka anti mazhab movement ini? Pertama tentu yang kita paling mengenal adalah para Salafi dan Wahabi movement ya. Wahabi movement ini di Saudi Arabia sekitar tahun 1800-an atau 1700-1800 ya. Mereka itu tadi kembali kepada Quran dan hadis intinya ya. Jadi tidak ada pada awalnya tujuannya seperti itu, tetapi tentunya akhir-akhirnya ya mengikuti pemikiran-pemikiran, metode-metode yang dikembangkan oleh pemimpin para Wahabi atau para Salafi tersebut. Jadi ujung-ujungnya seperti mazhab juga, ya. Tetapi mereka berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Mereka percaya pada rukun iman, mereka juga melaksanakan rukun Islam. Jadi as far as we are concerned, mereka Islam. Alright, kita menghargai pendapat mereka, dan mereka juga menghargai pendapat ulama-ulama mazhab ya, atau disebut juga ulama-ulama usuli, walaupun mereka tidak sependapat dalam metode untuk menderive atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang tidak secara jelas dalam hadis atau Quran ya, karena mereka berpendapat bagaimana mungkin tidak jelas, semua selalu ada dalam hadis. Jadi mereka pemikirannya seperti itu ya. Alright, itu yang pertama yang kita sangat mengenal ya dari kalangan anti mazhab ya. Kemudian kalangan anti mazhab yang lain adalah yang banyak yang kita kenal mungkin adalah Muslim Brotherhood ya, Ikhwanul Muslimin. Mereka juga menolak mazhab-mazhab. Tapi mereka berpegang pada Al-Quran, berpegang pada Sunnah. Ya. Dan Ikhwanul Muslimin ini bergerak dalam charity organization dan sebagainya. Jadi sangat bermanfaat ya bagi ummah ya, tetapi secara ideologi mereka tuh berpegang hanya kepada Al-Quran dan Sunnah ya. Jadi kita tidak masalah, mereka masih berpegang Al-Quran, Sunnah, rukun Islam, rukun iman, salat menghadap ke kiblat, mereka Islam ya, tidak masalah. Oke. Nah, dari sensus sebetulnya ada yang ketiga ya, yaitu kaum reformis ya. Jadi seperti kita tahu tahun 1900-an itu adalah masa imperial ya, penjajahan segala macam ya, kemudian berikutnya ada perang dunia, maka ada kaum reformis ya. Kaum reformis ini yang menganggap bahwa Al-Quran dan hadis ini harus diperbaharui untuk pemahamannya harus diperbarui supaya comply dengan
pada saat itu Western rule ya, jadi filosofi Barat, hukum-hukum yang ada di Barat ya, karena mereka menganggap ini imperialis ya, jadi mungkin nantinya semua juga akan terpengaruh oleh budaya Barat. Jadi ada sedikit yang anti mazhab juga, kaum reformis ya, mereka percaya Quran, mereka percaya pada hadis, tetapi cara mereka memahami keduanya itu mereka lebih ke arah harus disesuaikan dengan Al-Quran, dengan budaya Barat ya, atau pemikiran Barat. Nah, kita tentunya tidak setuju, tetapi mereka masih sholat. Jadi mungkin sepanjang mereka masih sholat, mereka masih berpegang pada rukun iman dan rukun Islam, ya, berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, kita menganggap mereka masih Muslim. Ya, penting ya menganggap seseorang itu Muslim karena dalam kepentingan sehari-hari ya, dalam pernikahan, dalam pembagian harta waris, dan dalam perdagangan itu ada hukumnya ya. Jadi secara jelas seseorang itu dalam dikategorikan atau Muslim atau tidak itu sesuatu yang penting untuk diketahui, bukan untuk tujuan mengkafirkan, bukan, tapi untuk kepentingan praktikal kehidupan sehari-hari. Oke, jadi tadi disebutkan sampai 1900 ini ada yang mengikuti mazhab dan ada yang tidak mengikuti mazhab, tetapi semuanya masih dalam konteks Islam. Dan dari sensusnya tahun 1900 itu 99% tadi masih mengikuti mazhab, ya, 1% itu yang tidak mengikuti mazhab. Jadi 1% ini yang seperti tadi ya, yang Salafi, Wahabi, kemudian Ikhwanul Muslimin dan kaum reformis ya pada masa awal imperialisme ya tahun 1900 tersebut. Nah, Pangeran Ghazi ini mengadakan pertemuan pada tahun 2005, pertemuan aman, dan terus ada follow up-nya, dan dan mendapatkan sensus juga ya dari lembaga sensus pada tahun 2016. Pada 2016 ini orang yang mengikuti mazhab telah turun dari 99% ke 65%. Ya, turun ke 65%. Ya, jadi di tahun 2016, 4 tahun lalu, ya, yang mengikuti mazhab ini dari sensus dari 99% turun jadi 65%. Yang tidak mengikuti mazhab naik dari 1% atau lebih kecil dari 1 menjadi 9%. Ya, yang tadi Salafi, kemudian Ikhwanul Muslimin dan kaum reformis ya naik menjadi 9%. Oh maaf, tanpa yang yang ketiga ada kaum modernis ya, yang tadi itu ya. Jadi yang anti usuli atau yang anti mazhab yang 9% itu di tahun 2016 itu lebih ke arah Wahabi dan Wahabi, Salafi dan Ikhwanul Muslimin. Kaum modernis itu atau reformis itu 1% ya. Tapi yang meningkat itu, makanya kita adakan ini kajian ini insya Allah sebagai awal, adalah yang tidak tahu. 20% ditanya mazhabnya apa, tidak tahu. Saya tidak tahu mazhab saya apa, dan bahkan mungkin juga tidak tahu mazhab itu maksudnya apa. Jadi problemnya atau masalah di depan kita ini adalah untuk memberikan penjelasan. Masalah mereka ujungnya mengikuti atau cenderung ke yang lain itu tidak masalah, tapi kita harus menjelaskan ya apa yang sebenarnya, karena yang meningkat itu justru ilmu yang tidak tahu ya. Para Salafi paling tidak mereka tahu, tidak tahu, dan bahkan banyak yang menghargai yang pengikut mazhab tetapi mereka tidak mengikutinya ya, berdasarkan perbedaan pendapat no problem, tapi yang tidak tahu itu meningkat dari di bawah 1% jadi 25%. Itu dari sisi yang kita bahas ada dari sisi Sunni ya. Jadi ada berapa? Ada 5 mazhab ya yang bertahan. 4 mazhab yang kita sebutkan tadi ditambah mazhab Imam Zahiri ya, itu dari konteks Sunni. Kemudian ada yang tidak mengikuti mazhab. Itu dari sisi Sunni ya. Alright. Nah, bagaimana dengan Syiah? Syiah juga Islam. Right? Kemudian siapa dari Syiah yang masuk dalam kerangka tenda besar Islam tersebut menurut Imam Pangeran Ghazi ini dan literatur yang beliau baca? Pertama, mayoritas Syiah adalah Syiah Ja'fari, 12 imam istilahnya. Imam mereka mengakui ada 12 imam. Nah,
apa maksudnya imam ini? Jadi kalau kita hukum kita ya, keimanan kita ini, iman adalah rukun iman yang 6 ya. Syiah ini tambah yang ketujuh. Yang ketujuh itu apa? Adalah kata-kata imamat. Imamat itu siapa? Ya, jadi kata-kata imamat itu mereka mengimani sebagai seperti rukun iman kita ya. Kalau kita melihat rukun iman ya, mereka ada yang ketujuh. Jadi kata-kata imamat. Jadi kata-kata imamat itu dianggap tinggi ya, nilainya tinggi bagi masyarakat Syiah. Dan siapa imamat itu? Para imam, Fatimah dan juga Ali. Ya, para imamat itu kata-kata dari kata-kata imamat yang dimaksudkan dalam ideologinya Syiah itu adalah imam mereka, ya, Fatimah dan juga Ali. Ya, jadi ada 7 rukun imannya mereka. Ini secara umum ya. Nah, Imam Ja'fari, Syiah Ja'fari itu imamnya ada 12. Ya. Dan ini mayoritas Syiah ini Syiah 12 imam ini. Mereka ada di Iran, Irak, Bahrain, dan tentunya beberapa negara di seluruh dunia ini ada juga ya, Islam Ja'fari. Ya. Ja'fari ini berasal dari Imam Ja'far As-Siddiq, ya, As-Shadiq, ya, seorang imamnya. Kemudian berikutnya mereka juga sebelum lupa ya, mereka juga percaya terhadap rukun Islam ya. Mereka percaya kepada syahadat, mereka mengucapkan syahadat, mereka bersolat tiap hari, mereka syahadat, sholat, zakat, ada zakat yang perlu membayar zakat seperti kita, melakukan puasa Ramadan sama seperti kita, mereka naik haji juga sama seperti kita ya. Kita sering melihat, Evan sendiri melihat, bersama teman-teman sendiri melihat ya, mereka tuh menangis di depan makam Nabi. Jadi mereka seperti kita ya. Jadi as far as we are concerned, mereka adalah dalam tenda besar Islam. Ya, penting. Mereka tidak sesat. I mean, secara mungkin ada oknumnya istilahnya, tetapi secara ideologi umum Syiah itu seperti itu. Ya, tentu ada perbedaan dengan Sunni, tetapi kita melihat persamaannya, ya, melihat dasarnya persamaannya. Mereka masih beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, masih menangis penuh cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya. Itulah dia. Itu Imam Syiah Ja'fari atau yang 12 imam itu yang paling banyak. Yang kedua adalah Zaidi. Zaidi ini paling banyak di Northern Yaman, Yaman Utara ya. Imam Syiah Zaidi ini percaya hanya ada 5 imam. Kita tidak perlu ikut campur mengapa ada yang 12 ada 5, itu urusan pengikut Syiah. Tetapi mereka hanya Imam Zaidi ini percaya hanya ada 5 imam. Ya, bukan 12. Dan satu lagi, Imam Syiah Zaidi ini mengakui Abu Bakar, Umar dan Utsman mengakui. Jadi ini tuh kadang-kadang seringkali ya Syiah Zaidi ini dalam posisi yang tidak enak ya. Karena ada oknum Syiah yang menganggap mereka tuh terlalu Sunni, ya, terlalu dekat dengan Sunni, dan ada oknum Sunni yang menganggap mereka ini Syiah, ya, terlalu Syiah gitu. Padahal mereka percaya Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, mengakui, ya, dan imam mereka. Tapi prinsipnya mereka imamnya seperti Syiah yang tadi, yang 12 ya. Mereka percaya terhadap kata-kata imamnya itu. Walaupun imamnya ini ada 5 bukan 12. Nah, ini adalah yang core dari Syiah 2. Sebetulnya ada satu lagi Syiah yang banyak juga adalah Syiah Ismaili. Kita mengenal ya di kota kita ini ada ya Ismaili ya. Tapi mereka tidak dianggap dalam kerangka Islam. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki syariah. Ya, karena mereka tidak mengakui Al-Quran, hadis, no. Mereka tidak berpuasa, tidak membayar zakat, tidak naik haji, no. Ya, ini yang mayoritas Ismaili ya. Mereka menganggap pemimpin mereka saat ini yaitu Aga Khan dan pemimpin-pemimpin mereka sebelumnya dan yang selanjutnya sebagai the speaking Quran. Jadi mereka menganggap apa yang diucapkan oleh imam mereka adalah hukum. Ya. Jadi sama seperti Syiah yang sebelumnya, mereka menganggap imam mereka ini hukum, tetapi imam Syiah yang lain itu imam-imamnya itu sudah meninggal, dan yang paling terakhir kalau imam yang 12 itu meninggal pada tahun 200 sekian, ya. Imam yang ya sedangkan yang Ismaili ini Syiah percaya terhadap kata-kata imam, tapi imamnya masih hidup, Aga Khan, ya, Aga Khan masih hidup, dan mereka tidak memiliki syariah. Jadi secara Islam, secara syariah mereka di luar Islam. Tetapi secara
Bani Adam istilahnya ya, tentunya no different seperti kita deal with Christian, Jews, or umat Hindu atau umat Buddha ya. Mereka juga manusia ya, secara day to day hidup di dunia ini. Tetapi secara Islam, secara syariah, kita jelas mereka bukan Islam. Ya, karena tidak ada syariat, tidak percaya ada hari kiamat dan sebagainya. Ya, itu jadi 3 dari Syiah, tapi hanya 2 yang dimaksudkan dalam kerangka tenda besar Islam. Kemudian ada satu lagi dalam tenda besar Islam ini adalah ibadi. Ibadi ini sebetulnya asalnya adalah kaum Khawarij. Ya, kita pernah mendengar kaum Khawarij yang berpisah dari kekhalifahan Imam Ali. Ya, tetapi tentunya waktu berubah, suasana berubah, mereka menjadi moderat dan sebagainya, dan pemikiran mereka berkembang dan mereka menjadi sangat moderat ya, dan kaum ibadi ini adalah official istilahnya official syariah dari negara Oman ya. Negara Oman itu negara ibadi ya, dan ada sedikit beberapa penganut ibadi di Afrika Utara, tapi mayoritas di Oman, dan bahkan menjadi officialnya di Oman itu ibadi. Walaupun di Oman sendiri ada Sunni, ada Syiah, tapi yang utamanya adalah ibadi. Jadi tadi siapa tenda besar Islam itu? Sunni, ada yang mengikuti mazhab, ada yang tidak mengikuti mazhab ya. Kemudian ada Syiah ya, yang 2 mazhab dari Syiah itu, dan ibadi. Ya, jadi kalau ada orang menyebutkan 8 mazhab itu, dan ini hasil terakhir ya dalam pertemuan Aman dan juga sensus tahun 2016. 8 mazhab itu 5 mazhab dari Sunni, ya, yang 4 ditambah 1 Imam Zahiri, 2 mazhab Syiah dan 1 ibadi. Itu yang 8 mazhab. Tetapi Sunni juga mengakui orang-orang yang tidak mengikuti mazhab, masih dalam kerangka Islam. Sepanjang mereka menjalankan syariah Islam, mereka mengakui ya seperti waras Wahabi, Salafi, Ikhwanul Muslim, mereka mengakui beriman kepada Allah, pada hari akhir, percaya kepada Quran, pada malaikat, ya, melaksanakan sholat, syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji dan sebagainya. Mereka dalam Islam. Ya, oke. Yang benar hanya dari Allah, yang salah berasal dari Irfan. Pengertian Irfan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari penyampaian maupun isi. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.